Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cendekia, balik lagi ke channel Wahyu Saputra 97. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang menentukan besar sudut pada jarum jam. Nah, materi ini akan kita pelajari pada kelas 7. Kelas 7 SMP maupun MTS. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita bisa menentukan besar sudut pada jarum jam. Nah, misalkan nanti terdapat pada pukul 2. Berarti nanti pukul 2 itu berapa sih sudutnya? Nanti akan bisa kita selesaikan. Oke. Nah, kita lihat. Di sini ada sebuah contoh jarum jam. Di sini jarum jamnya menunjukkan bahwa pukul 4:15 ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang jarum yang satu ini, dia itu dinamakan dengan jarum pendek. Jarum pendek itu biasanya dia sebagai penunjuk jam. Nah, yang satunya lagi adalah jarum panjang. Jarum panjang itu adalah penunjuk menitnya. Nah, sekarang di sini kita misalkan pada pukul A.2B. Artinya itu biasanya kan artinya adalah jam A lebih B menit. Artinya kalau di contoh soal gambar di sini adalah jam 4 lebih 15 menit. Artinya nanti hasil titiknya yaitu 4:15. Nah, di sini kita lihat. Ternyata jarum penunjuk jam yaitu jarum pendek bisa kita lihat sudutnya berapa sih dalam suatu putaran. Kita ketahui kalau satu putaran jam ini misalkan dari angka 12, berarti dia berputar satu putaran itu kita lihat dia mewakili 360 derajat. Kalau dia satu putaran dia mewakili 360 derajat dan jamnya yaitu dari jam 1 sampai jam 12 lagi itu menunjukkan pada waktunya yaitu 12 jam. Nah, setelah kita ketahui bahwa satu putaran 360 derajat dan jumlah jamnya satu putaran itu 12 jam, maka kita bisa menyimpulkan bahwa setiap jam itu, setiap satu jam bisa mewakili sudut yaitu 30 derajat. 30 derajat bisa kita ambil dari 360 derajat dibagi dengan 12, hasilnya 30 derajat. Berarti setiap satu jam ini mewakili 30 derajat. Nah, sehingga sudut yang terbentuk oleh jarum pendek penunjuk jam pada pukul A.B adalah sebagai berikut. Nah, di sini A itu menunjukkan jam ya nanti ya. A menunjukkan jam dan B menunjukkan menit. Nah, bisa kita selesaikan sudut jam itu sama dengan 30 derajat dikali A ditambah dengan 1/2 dikali dengan B nanti. Itu bisa kita selesaikan untuk mencari sudut jam. Nah, selanjutnya akan kita cari yaitu jarum penunjuk menit. Jarum penunjuk menit tadi adalah biasanya dengan kita lambangkan dengan jarum panjang. Dalam satu putaran penuh pada 60 menit. Nah, misalkan jarum panjang itu berputar, berarti dia sebanyak 60 menit dan mewakili 360 derajat juga. Satu putarannya 360 derajat, tetapi di sini satu putaran itu bisa mewakili 60 menit kalau dia jarum panjang. Nah, kita bisa menyelesaikan atau kita bisa mencari bahwa setiap menit itu, bahwa kalau kita setiap menit itu dia bisa mewakili sudutnya sebesar 6 derajat, yaitu dengan cara 360 derajat dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Sehingga sudut yang terbentuk oleh jarum panjang penunjuk menit pada pukul AB adalah, kita lihat rumusnya. Berarti sudut menit tadi bisa kita cari dengan menggunakan B dikali 6 derajat. Berapa sudut menit nanti? Nah, Sobat Cendekia, ternyata dari beberapa penjelasan dua buah jarum panjang dan jarum pendek tadi, ternyata kita bisa menentukan besar sudut pada jarum jam. Nah, besar sudutnya yaitu dengan cara kita gunakan rumus. Sudut jarum jam adalah ini, kalau garis dua ini biasanya dilambangkan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu apa? Artinya setiap yang ada di dalam tanda ini, nanti di dalam tanda dua tanda ini itu nanti selalu bernilai positif. Misalkan nanti nilainya negatif, itu nanti
pasti bisa kita rubah menjadi positif karena dia ada lambang yang ini tadi, lambang nilai mutlak namanya. Nah, jadi sudut jarum jam tadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus sudut menit dikurang dengan sudut jam. Ternyata kita kurangi sudut menit dikurang sudut jam. Nah, di sini kita lihat rumusnya tadi, kalau sudut menit kan B dikali 6 derajat dikurang dengan sudut jam. Sudut jam tadi yaitu 30 derajat dikali A ditambah dengan setengah B. Maka bisa kita selesaikan hasil dari pengurangan ini yaitu nilai mutlak dari 11/2 dikali B dikurang dengan 30A. Nah, sobat cendekia, jadi untuk menentukan sudut jarum jam itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus nilai mutlak dari 11/2 dikali B dikurang dengan 30A. Nah, rumus inilah yang akan kita pakai untuk mencari nilai sudut jarum jam nanti. Nah, untuk lebih mengertinya, mari kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal, besar sudut terkecil yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang sebuah jam dinding pada gambar berikut adalah. Nah, kita ketahui bahwa kita lihat di sini penyelesaiannya. Kita lihat jam dinding tersebut ternyata menunjukkan pukul 4:15. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini sudutnya bisa kita cari dengan mengetahui nilai-nilai A-nya sama dengan 4. Nah, yang di depan kan A tadi, berarti A sama dengan 4, dan B-nya yang di belakang, B-nya sama dengan 15. Setelah kita mengetahui A sama dengan 4 dan B sama dengan 15, maka langsung aja kita masukin rumus. Sudut jarum jam tadi, sudut menit dikurang sudut jam, rumusnya yaitu nilai mutlak dari 11/2 dikali B dikurang dengan 30A. Nah, berarti tinggal kita masukin nilai B-nya yaitu 15. Selanjutnya nilai A-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwa ini kan 11/2 dikali 15. Berarti hasilnya 15 dikali 11, hasilnya 165 dibagi 2. Dikurang dengan 30 dikali 4. 30 dikali 4 yaitu 120. Berarti hasilnya nanti nilai mutlak dari 165 dibagi 2 hasilnya 82,5 dikurang dengan 120. Ternyata hasilnya negatif 37,5. Nah, kata saya tadi kan bahwa kalau ada tanda nilai mutlak tadi berarti nilainya selalu positif. Berarti hasil dari sudut jarum jam yang menunjukkan pukul 4:15 itu adalah sebesar 37,5 derajat. Itulah besar sudutnya. Gimana sobat cendekia? Kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah besar sudut terkecil yang dibentuk antara jarum pendek dan jarum panjang sebuah jam dinding pada pukul 20.30 adalah. Nah, sekarang kita akan menunjukkan berapa sih besar sudut dari pukul 20.30 ya. Nah, kita lihat, kita ketahui bahwa kalau 20.30 itu berarti itu bisa kita tulis juga dengan pukul 08.30 kan, sama aja hasilnya setengah 9 kan, 20.30 dan 8.30. Maka sudut yang dibentuk adalah, nah kita ketahui didapatlah nilai A-nya di sini sama dengan 8, nilai B-nya sama dengan 30. Berarti tinggal kita masukin dengan rumusnya tadi yaitu 11/2 B dikali 30A. Nah, 11/2 dikali B-nya 30 dikurang dengan 30 dikali A-nya sama dengan 8. Maka didapatlah, di sini kita lihat 30 dikali 11 yaitu 330 dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 165 dikurang dengan 240. 30 kali 8 kan 240. Nah, kita lihat lagi, berarti ternyata hasilnya tadi nilai mutlak negatif 75. Karena dia ada tanda nilai mutlak tadi, berarti nilai sudutnya yaitu sebesar 75 derajat. Nah, gampang sekali kan sobat cendekia. Nah, kira-kira gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi, kita ketahui di soal ini tadi, sudut jam setengah 9 itu berarti menunjukkan sudutnya sebesar 75 derajat ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, dia diminta
tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan jarum panjang ketika menunjukkan pukul 10:08. Nah, sekarang kita akan mencari sudut yang dari jarum jam yang menunjukkan pukul 10:08. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dikarenakan jam menunjukkan pukul 10:08, maka dapat kita ketahui nilai A-nya sama dengan 10 dan nilai B-nya sama dengan 8. Langsung aja seperti tadi, kita masukin rumusnya. 11/2B dikurang dengan 30A, berarti 11/2 dikali 8 dikurang dengan 30 dikali 10, A-nya 10. Jadi hasilnya yaitu 11/2 dikali 8 hasilnya 44 kan. 11 dikali 8 88. 88 dibagi 2 hasilnya 44. Dikurang dengan 30 kali 10 hasilnya 300. Nah, sekarang ternyata hasilnya yaitu negatif 256. Karena ada tanda nilai mutlak tadi, berarti hasilnya yaitu 256 derajat. Itu sudut yang terbentuknya. Nah, di sini kita diminta yaitu tentukan sudut terkecilnya. Nah, karena yang ingin diminta sudut terkecilnya, berarti yang bisa dibentuk pada pukul 10:08 itu yaitu dengan cara untuk mencari sudut terkecil, kita lihat dia menjadi 360 derajat dikurang dengan 256 derajat. Nah, kita lihat hasilnya 360 derajat dikurang 256 derajat yaitu 104 derajat. Nah, jadi sudut terkecil dari jam 10:08 tadi adalah 104 derajat. Nah, nanti ada pertanyaan, Pak, gimana kalau kita menentukan dia sudut terkecil dan sudut terbesarnya? Nah, kalau sudut terkecil dia bisa kita ambil dari 180 derajat ke bawah. Kalau dia besar berarti dia 180 ke atas nanti. Kalau dia sudah memenuhi 180 derajat ke bawah, berarti itu sudah memenuhi, dia itu adalah sudut terkecil karena dia di bawah dari 180. Kalau di atas 180 dia masih sudut besar. Berarti ada yang sudut lebih kecil dari itu. Nah, gimana Sobat Cendekia? Kira-kira masih ada pertanyaan nggak dengan materi menentukan sudut pada jarum jam? Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti mari kita simak contoh latihan soal. Nah, latihan soal di sini ada besar sudut yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada jam dinding ketika pukul 21:15 adalah. Nah, berarti kalau 21:15 berarti kita tulis dengan jam 9:15. Nah, 9:15. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya jika kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat bisa kita sampaikan pada materi pertemuan hari ini, dan semoga pembahasannya bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, baiklah kalau gitu, untuk mengakhiri pembelajarannya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.